bapaknya Kiai Hasan Besari itu nikah dengan Syarifah keturunan Rasulullah. Jadi beliau ini masih punya darah keturunan Rasulullah. Bapaknya Kiai Hasan Besari itu nikah dengan Syarifah keturunan Rasulullah. Jadi beliau ini masih punya darah keturunan Rasulullah. Bapaknya Kiai Hasan Besari itu nikah dengan Syarifah keturunan Rasulullah. Jadi beliau ini masih punya darah keturunan Rasulullah. Aduh ya Allah ya Robi, keturunan Majapahit, keturunan Nabi, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mau nyapres kok gitu-gitu amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Hari ini kita mendapatkan berita yang sangat-sangat mengejutkan, sangat-sangat mengejutkan. Bikin kita tersenyum dan tertawa. Lumayan bro. Di bulan puasa ini jangan terlalu seteres. Nikmati saja. Kalau ada hal-hal yang harus ditertawakan ya tertawalah. Kalau ada hal-hal yang harus ditangisi ya menangislah. Nah sekarang kita mendapatkan hal-hal yang pantas untuk ditertawakan. Safari politik itu sudah mulai rame bro. Jadi kata-katanya selangit. Kata-katanya selangit bro. Jadi Agus Yudhoyono ini mengadakan safari politik untuk menaikkan citranya yang memang terpuruk. Presentasi di Pilpres itu menurut survei kagak ada, kagak masuk hitungan. Dia safari politik di daerah Jepara, mengisi buka bersama lah, buka bersama sambil buka-bukaan bahwa AHY ini katanya keturunan Majapahit. Aduh, sekalian aja bro, jangan hanya keturunan Majapahit, Maja manis, Maja asem, Maja asin, nanggung edan. Jadi mungkin dia ini disebut sebagai Raden Mas AHY. Saking ingin merebut suara di Jawa Tengah, para relawannya itu sampai jungkir balik, putar otak. Di mana kebohongan itu ya sudah jadi strategi politik yang sangat ampuh. Karena memang pada kenyataannya rakyat Indonesia ini suka dibohongin, suka dikadalin. Ya saking awamnya rakyat kita yang selalu tidak memperdulikan masalah politik, buta politik, ya akhirnya kayak gini. Para politikus itu mencari strategi berbau kebohongan. Masalah dosa urusan nanti, yang penting menang. Ya seperti kata Anies Baswedan kemarin, saya terpaksa memakai politik identitas, politik penistaan agama untuk mengalahkan Ahok hanya demi kemenangan. Nah mungkin AHY pun akan memakai cara yang serupa, politik identitas. Dan yang paling parah itu disebutkan sebagai
keturunan Nabi memiliki darah sampai ke keturunan Nabi, nasab Nabi. Ya, saya kira tanggung edan lah. Edankan, AHY edankan keturunan Nabi, bro. Karena kenapa? Karena para ulama, kiai, ustadz, ajengan di Indonesia itu otaknya itu mentok, terlalu mendewa-dewakan keturunan Nabi. Makanya kalau orang sudah fanatik, sudah mendewa-dewakan keturunan Nabi, pada akhirnya Islam itu seperti buih di tengah lautan. Otaknya itu ya tidak jalan, nggak punya otak. Nggak bedanya kayak kebo, kayak kambing, kayak binatang ternak. Rakyat ini, umat ini bisanya digiring, dibodoh-bodohin, disuapin, tanpa mau menjadikan dirinya seorang manusia sejati, seorang muslim sejati. Dalam bahasa Al-Quran itu ulul albab, kaum-kaum yang berpikir, yang gak bisa dibodohi, apalagi dibohongi. Ini PR saya untuk mencerdaskan umat Islam agar jangan jadi binatang ternak yang digiring karena dibohongin, dikibulin, dibodohin. Makanya saya ingin melakukan pengajian Pancasila. Saya sudah bisa membaca strategi mereka, pasti melakukan strategi politik identitas. Masalah bohong itu dilaknat Allah, ngibulin orang dilaknat Allah, berbuat jahat dilaknat Allah. Mereka nggak peduli, yang penting menang. Makanya kata Allah, orang-orang seperti ini summun bukmun umyun fahum la yarji'un, punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati tidak bisa merasakan kebenaran. Alladzina yastahibunal hayata dunya alal akhirah, mereka lebih mementingkan kepentingan dunia daripada akhirat, tidak punya rasa malu dan takut kepada Allah. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Kata Allah, paman adzlamu mimman iftara 'alallahi al-kadziba, sungguh menjijikan orang-orang yang seperti itu. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi AHY akan melakukan politik identitas, akan melakukan politik kebohongan. Begitu pula dengan Anies Baswedan. Ayo rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, saatnya cerdas, jadilah muslim yang benar-benar muslim sejati, yang tidak bisa dikibulin, dibohongin, dikadalin dengan istilah-istilah Habib, keturunan Nabi, penistaan agama. Nggak perlu kita memperhatikan hal itu. Kita harus fokus mencari seorang pemimpin yang memang pantas, berkelas, anti korupsi, pro rakyat, dan memang bisa bekerja. Tidak hanya bisa bacot, tapi bisa bekerja. Dan kerjanya itu bisa dilihat dari rekam jejaknya. Kalau ada calon presiden yang cuma bacot doang, lebih bayar, program-program andalannya amburadul, sekarang lagi dipantau oleh KPK, ya jangan dipilih yang gitu, mah bahaya, bro. Apalagi sampai menghambur-hamburkan APBD hingga 300 triliun. Orang kayak gitu jangan dipilih, bahaya. APBD aja dirampok bareng-bareng, apalagi APBN. Sudah kita banyak hutang, duit rakyatnya dirampok bareng-bareng, ya sudah. Wassalam bagi kita semua. Jokowi berhutang benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kalau capres-capres yang sudah terlihat rekam jejaknya ngerampok duit rakyat, menguras duit rakyat bareng-bareng, terus dia jadi capres, terus dia pun sama menguras dan merampok APBN bareng-bareng, maka pembangunan Indonesia akan terhenti.
Jangan pilih capres-capres yang memang bermasalah dalam rekam jejaknya. Ya Bu, jangan lihat dia keturunan Nabi atau bukan. Jangan lihat agamanya, jangan lihat sukunya, jangan lihat golongannya, jangan lihat garis keturunannya. Lihat dia bisa kerja atau enggak, dia pantas atau enggak. Kita punya satu maskot, pemimpin yang hebat itu Jokowi. Apakah dia punya karakter seperti Jokowi atau enggak? Kalau punya, pilih dia. Kalau nggak punya, jangan dipilih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.